Halo semuanya, Rani di sini. Nah, aku merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Bali Internasional. Di kesempatan kali ini, aku bakal bawain video tentang konsep dasar perencanaan, di mana video ini bertujuan untuk melengkapi tugas aku, yaitu dari mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Manajemen yang diampu oleh dosen aku, yaitu Nurse Igede Sulasnawa, Eskep MM. Selamat menyaksikan. Nah, karena di sini bakalan bahas konsep dasar perencanaan, aku jelasin dulu ya, apa sih itu perencanaan? Secara singkatnya, perencanaan itu adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Di samping itu, perencanaan juga dilakukan agar mampu mengatasi masalah-masalah di masa yang akan datang. Fungsi perencanaan dalam manajemen merupakan salah satu komponen terpenting. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan langkah awal dalam mencapai sebuah tujuan. Karena ketika suatu elemen mengetahui tujuannya apa, maka mereka semua akan bekerja dan menuju arah yang sama untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tarsisius Hani Handoko pada tahun 1999, tahap-tahap perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan. Yang ketiga, menentukan alternatif tindakan atau cadangan-cadangan planning. Yang terakhir yaitu mengembangkan rencana sekaligus melaksanakannya. Secara umum, jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yang kedua berdasarkan tingkatan, yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Nah, untuk penjelasannya, yuk kita lihat. Yang pertama, yaitu rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaannya merupakan pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah karena ya sudah disiapkan untuk jangka yang lama. Yang kedua yaitu rencana taktis atau tactical planning. Di dalamnya ini berisi perencanaan tentang uraian kebijakan untuk perencanaan yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada rencana induk atau master plan. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, isinya merupakan rencana yang fokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkungannya luas. Yang kedua yaitu ada rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga yaitu rencana harian, disebut juga day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Selanjutnya yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu, terbagi menjadi 3 juga, yaitu jangka panjang, menengah, dan pendek. Untuk jangka panjang, jangka waktunya itu 10-25 tahun, jangka menengah, jangka waktunya 5-7 tahun, jangka pendek, yaitu kurang lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu manajemen by objectives, kita singkat saja menjadi MBO ya. Manajemen by objective dapat juga disebut sebagai manajemen berdasarkan sasaran. Perlu diketahui bahwa MBO merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, bukan pada kegiatan atau proses pelaksanaannya. Yang pertama yaitu huruf S yang artinya spesifik. Singkatnya, S ini merupakan memiliki tujuan yang spesifik, di mana tujuan yang spesifik ini berkaitan dengan detail apa saja yang harus diselesaikan, harus mampu diterangkan secara eksplisit dan mudah dipahami, termasuk juga memberikan tugas kepada orang atau tim yang mampu. Jadi jangan sampai memberikan tugas marketing kepada orang programming, kan agak kurang nyambung, bukan berarti tidak bisa, tapi tidak sesuai dengan kemampuan.
Selanjutnya yaitu huruf M yang berarti measurable atau dapat diukur. Artinya, apa yang dikerjakan juga harus bisa diukur. Masing-masing pekerjaan memiliki cara ukur yang berbeda. Akan tetapi, sedari awal pekerjaan atau tujuan tersebut dirujukan, ukuran tersebut harus mampu disampaikan oleh pihak pemberi dan penerima tugas. Lalu huruf A yang melambangkan achievable, yang artinya memiliki tujuan yang mampu untuk dicapai. Pekerjaan yang diberikan juga merupakan sesuatu yang mungkin untuk diselesaikan. Ini berkaitan dengan 2 poin sebelumnya, yaitu detail dan dapat diukur. Ada pekerjaan yang kadang diberikan tanpa target hasil akhir yang jelas, yang pada akhirnya seringkali menggantung dan kehilangan arah. Selanjutnya yaitu huruf R, memiliki tujuan yang realistis, yang artinya memberi tugas sesuai kapabilitas orang yang mendapatkan tugas tersebut. Yang terakhir yaitu huruf T, time base, yang artinya jangka waktu. Singkatnya sih, time base ini merupakan deadline, karena deadline ini berfungsi untuk mengatur ritme tim. Seorang manajer juga penting memperhatikan waktu eksekusi sebuah pekerjaan. Langkah-langkah proses MBO yang pertama yaitu penetapan sasaran, kedua membangun rencana tindakan, ketiga menilai kemajuan, yang keempat penilaian kinerja keseluruhan. Keempat kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan di mana semuanya selalu berhubungan dan akan selalu terulang. Nah, ini merupakan bahasan yang terakhir ya. Di sini kita akan bahas mengenai kebaikan MBO dan keburukan MBO. Dimulai dari kebaikannya dulu, yaitu yang pertama, untuk meningkatnya motivasi kerja, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan organisasi. Nah, hal ini tentu akan meningkatkan komitmen mereka dan kepuasan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Hal ini karena interaksi dalam menetapkan tujuan organisasi mampu untuk menjaga hubungan baik dan keharmonisan antara manajemen dan karyawannya. Yang ketiga yaitu karyawan atau bawahan memiliki komitmen tinggi terhadap sasaran atau tujuan organisasi. Berikutnya yaitu keburukan MBO. Yang pertama, adanya kecenderungan seorang karyawan untuk memenuhi sasarannya tanpa memperdulikan rekan kerjanya, sehingga ini bisa menyebabkan kelunturan kerjasama tim hingga mampu untuk mengganggu hubungan lingkungan antar karyawan sehingga mempengaruhi produktivitas dan efektivitas organisasi. Yang kedua yaitu cenderung gagal bila tidak ada komitmen berkelanjutan dari manajemen puncak, yang dimana ini merupakan masalah yang muncul dalam organisasi mekanis apabila terdapat tugas-tugas yang kurang mendukung sehingga partisipasi dapat merusak proses MBO. Yang terakhir yaitu apabila terdapat perubahan terus-menerus, hal ini akan menyulitkan penerapan MBO, di mana ini akan menghambat langkah-langkah para karyawan untuk mencapai tujuan atau sasaran mereka. Video ini saya akhiri dengan quotes dari Mark Sandberg. Beliau mengatakan bahwa dalam kerjasama tim, keheningan bukanlah emas, itu sangat mematikan. Jadi sebisa mungkin kalian harus saling berkomunikasi satu sama lain supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Sampai jumpa.